Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana yang lagi viral hari ini teman-teman. Soal Rizmon Sianipar yang sudah menunjukkan gelagat seperti Faisal Asseghaf. Sudah mulai ada tanda-tanda pertobatan. Bang, pertobat apakah selama ini dia sesat? Betul, sesat. Ya teman-teman ya. Karena kita sama-sama tahu lah, Rizmon Sianipar ini kalau ada berita yang di mana berita itu akan menyudutkan Pak Jokowi, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk membusukkan nama Pak Jokowi, untuk menyerang Pak Jokowi dengan berita-berita yang mengaitkan nama Pak Jokowi. Ya, Rizmon tidak akan menyanyiakan kesempatan itu, pasti akan dia hajar. Tapi teman-teman ya, soal deforestasi, Rizmon Sianipar menunjukkan gelagat membela Pak Jokowi dan menyentil SBY teman-teman. Ada apa? Apa sudah mulai pecah kongsi dengan Roy Suryo? Wah, ada apa dengan mereka sebenarnya ini? Sudah mulai tidak ada kekompakan di antara mereka. Nanti kita akan bahas itu pemberitaannya teman-teman. Tapi sebelum itu kita bahas dulu bagaimana kita yang menjual kaos termulia ini teman-teman. Kami termulia. Seperti yang teman-teman ketahui, saya sudah menjelaskan bahwa termul itu adalah bahan olokan dari pembenci-pembenci Pak Jokowi kepada orang-orang yang tidak mendukung kebencian mereka. Makanya mereka katakan mereka itu adalah ternak Mulyono. Dengan harapan dengan mengatakan seperti itu, para pendukung Pak Jokowi tersakiti, ya, derajatnya terendahkan, mereka injak-injak derajat manusia itu sendiri dengan mereka katakan ternak, mereka katakan hewan. Tujuan mereka agar supaya pendukung-pendukung Pak Jokowi ini tersakiti, pendukung-pendukung Pak Jokowi ini sakit, bahkan luka yang mendalam. Tapi ketika kita mengubah arti yang buruk itu menjadi satu hal yang positif, yang awalnya adalah ternak Mulyono menjadi orang-orang yang termuliakan. Mereka merubah perspektif itu menjadi suatu hal yang positif, maka mereka makin menjadi-jadi sakit hatinya teman-teman. Makin sakit, apalagi ketika kita sudah jual kaos kami termulia dan sudah dikirimkan ke segala penjuru Nusantara dan sampai ke luar negeri teman-teman. Kita sudah kirim kaos kami termulia, ternyata memang benar. Mereka makin panas ya. Di salah satu kanal YouTube yang membahas tentang YouTuber Nusantara teman-teman ya, yang menjelek-jelekan Nusantara. Ini adalah salah satu komen dari mereka yang sakit hati dan terusik bagaimana kita atau saya Vicky Himpong menjual kaos kami termulia. Ini dia teman-teman ya. Dia postingan saya posting tadi, dia mengatakan seperti ini. Benar bang, ada YouTuber Nusantara yang sekarang rajin mungut saweran dan jual kaos termulia. Namanya VH, Vicky Himpong. Ya, yang pertama, rajin mungut saweran. Siapa yang mau menolak berkat teman-teman? Siapa yang ketika Tuhan mengirimkan berkat, Tuhan menitipkan dari orang-orang baik ya. Tuhan menitipkan dari orang-orang yang benar-benar cinta kepada Pak Jokowi. Tuhan menitipkan berkat itu kepada mereka. Mereka sawer ketika saya melakukan live streaming ataupun sawer di konten saya. Siapa yang mau tolak berkat dari Tuhan lewat orang-orang baik? Ya, jangan-jangan Anda iri karena Anda tidak ada yang menyawer. Yang kedua, jualan kaos termulia. Emang kenapa? Kita menjual dengan tujuan yang positif. Ya, sangat positif. Merubah sesuatu artian yang buruk, yang jahat menjadi sesuatu yang baik. Termuliakan teman-teman. Kita ubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Ya teman-teman ya, saya juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari mempermaju UMKM saya, yaitu cetak kaos sablon teman-teman. Ini kan memberikan dampak yang positif juga untuk saya. Jadi saya ada tambahan-tambahan untuk bisa saya bantu orang tua saya yang tinggal seorang diri. Ibu saya teman, ayah saya sudah meninggal sejak saya masih kecil. Ibu saya berjuang membesarkan kami sampai detik ini. Makanya saya sekalipun sudah menikah, saya tetap menganggap bahwa ibu saya harus biayai teman-teman. Ya, makanya saya tetap mau kecil pendapatan tiap bulan, pasti akan selalu ada yang saya sisihkan untuk orang tua saya. Karena dia tinggal sendiri.
Ya, makanya ini tambah-tambahan untuk saya, bukan cuma untuk diri saya sendiri. Ini adalah hal yang positif. Berbeda dengan teroris. Mereka kan juga jualan. Mereka juga jualan buku, tapi yang membedakan tujuan mereka adalah untuk merusak generasi bangsa. Jual buku yang isinya adalah penelitian abal-abal, jual buku yang isinya adalah sesuatu yang jahat, yang berisi dengan fitnahan kepada Pak Jokowi, dengan segala macam penelitian-penelitian yang semuanya itu hanyalah karangan belaka mereka. Ya, silakan kalian mau pilih mana. Mereka jualan dengan harga yang fantastis 405.000. Habis uang pendukung mereka, teman-teman. Ini cuma 120.000, teman-teman. Ya, tapi tujuannya positif. Kita merubah suatu hal yang buruk menjadi baik. Sedangkan mereka ingin merusak generasi. Silakan kalian pilih ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jika teman-teman yang ingin mau bikin mereka makin meradang sakit hatinya, saya akan sematkan link WA saya di sematan komentar video ini. Kalian tinggal klik, langsung diarahkan ke WhatsApp saya, teman-teman ya. Mari sama-sama bikin mereka makin meradang kepanasan. Ya, kita sama-sama saksikan dulu bagaimana video Rismon Sianipar yang viral ketika dia menyentil SBY dan bela Pak Jokowi. Wes. Kayak nih. Nih. Jadi saudara-saudara, ya, deforestasi itu bukan hanya terjadi di zaman Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Ya. Itu sudah dekade demi dekade, ya. Jadi jangan disalahkan Jokowi saja. Itu nggak fair kalau begitu, ya. Oh, zaman SBY lebih banyak. Zamannya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, di mana itu menterinya adalah Zulkifli Hasan yang bawa goni putih itu beras. Lama SBY 10 tahun, mulai 2004 sampai 2014, penggundulan hutan itu 21,9 juta hektar. Per tahun sekitar 2,19 alias 2,2 juta hektar lahan atau hutan digundul per tahun. Top scorernya adalah SBY dalam hal deforestasi. Nah, sementara 10 tahun pemerintahan Jokowi 2014 sampai 2024 hanya 1,48 juta hektar. Dibagi 10 yaitu 148.000 hektar per tahun. Kalau Soeharto 6,19 juta dibagi 32 tahun berapa ini? 200.000, sekitar 200.000 hektar per tahun. Masih di bawah Joko Widodo laju deforestasinya gitu loh. Jadi kelihatanlah dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Ya, ini datanya coba ya. Nih. Apa? Bentar. Laju deforestasi 200.000, sekitar 200.000 hektar per tahun. Masih di bawah Joko Widodo laju deforestasinya gitu loh. Jadi kelihatanlah dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi kelihatanlah dia pernah sekolah di Fakultas Kehutanan UGM. Ulang. Laju deforestasinya gitu loh. Jadi kelihatanlah dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Lah, kenapa ini, Pak? Woi, ada apa ini? Makanya viral banget. Ya, maka kelihatanlah dia, Pak Jokowi, pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Karena apa alasannya? Bentar. Sekitar 200.000 hektar. Kalau Soeharto 6,19 juta dibagi 32 tahun berapa ini? Banyak ya Soeharto. 200.000, sekitar 200.000 hektar per tahun. Masih di bawah Joko Widodo laju deforestasinya gitu loh. Jadi kelihatanlah dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Ada apa ini ya? Woi, mana Roy? Aduh. Hei, jangan-jangan Rismon Sianipar udah tobat, teman ya? Bagaimana ini ya? Jadi kelihatanlah dia
pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM karena Pak Jokowi peduli hutan. Ya, Pak Jokowi itu cinta alam, pecinta alam kan dia. Ya, bahkan Pak Jokowi selesai kuliah pun bekerja di perusahaan kayu kan teman-teman ya. Tinggal dalam pedalaman hutan. Pak Jokowi itu pecinta alam, cinta hutan. Kelihatanlah dia pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Wih, ada apa ini ya? Ya, menurut kalian bagaimana ini teman-teman ya? Apakah kebenarannya seperti itu? Kok tiba-tiba respon Sianipar itu kelihatan melunak dan sudah berbeda visi dengan Roy Suryo. Roy Suryo, apapun yang terjadi pasti Jokowi akan disalahkan teman-teman. Apapun yang terjadi pasti Jokowi yang menjadi sasaran empuknya. Apapun pemberitaan-pemberitaan yang miring terhadap Jokowi akan dia dukung sehingga berita itu menjadi besar sehingga masyarakat banyak percaya. Tapi kini respon sudah berbeda teman-teman ya. Iki piye to mas Ya teman-teman ya, sekali lagi buat kalian semua yang ikut mau bikin mereka makin sakit hatinya untuk mengenakan kaos Kami Termulia, silahkan teman-teman lihat di sematan komentar video. Saya akan sertakan link WhatsApp teman-teman ya, karena kaos ini saya hanya akan jual sampai bulan Desember saja. Di tahun yang baru kita akan pikirkan kembali model-model kaos yang baru. Ya, yang tentunya itu harus bisa memberikan atau menggambarkan ekspresi atau perlawanan kita terhadap mereka para kaum pembenci. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless you. Bye guys.